Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aqsamul mar'ah binisbah lirrajul, atau hubungan wanita dalam kaitannya dengan laki-laki. Atau kalau dilihat dari perspektif hubungan antara laki-laki dan wanita, maka ada beberapa macam ada beberapa macam bentuk hubungan. Yang pertama, antakunal mar'ah hiya zaujatuhu, yaitu wanita dilihat dari sisi dia sebagai istri dari suaminya, ya, wanita istri dari seorang laki-laki. Maka dalam hal ini boleh bagi laki-laki untuk melihat, ya, untuk bersenang-senang ya, untuk bergaul dengan istrinya sebagaimana yang dia inginkan. Tidak ada larangan, tidak ada batasan antara laki-laki dan wanita dalam hubungan mereka sebagai suami dan istri. Ya, istri bebas untuk melihat, ya, bersenang-senang dengan suaminya, begitu juga suaminya bebas untuk bersenang-senang melihat dan lain sebagainya dengan istrinya. Wa yajuzu zalika lil mar'ah ma'a zawjiha wa qad sammallahu az-zawj libasan li zawjah. Allah Subhanahu wa taala dalam hal hubungan antara laki-laki dan wanita ini menyamakan antara laki-laki dan wanita ini sebagai pakaian satu dan lainnya, satu dengan yang lainnya. Artinya laki-laki adalah pakaian untuk wanita dan wanita adalah pakaian untuk laki-laki. Ini adalah sebuah kiasan yang sangat bermakna sekali. Dalam arti apa? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pakaian itu fungsinya adalah untuk melindungi, untuk menutupi, ya, untuk mempercantik dan menghias diri kita. Maka fungsi dari suami dan fungsi dari istri terhadap pasangannya adalah untuk semua ini tadi, ya, melindungi, mempercantik, memperindah, dan juga menutupi segala bentuk kekurangan-kekurangan yang terdapat dari pasangannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Ya, mereka, para wanita itu, para istri kalian itu adalah bagaikan pakaian bagi kalian, dan kalian adalah bagaikan pakaian bagi mereka. Jadi tidak boleh bagi seorang suami ataupun istri justru menjadi bukan pakaian, ya, membuka aib suaminya di depan umum misalnya, menceritakan kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya, suami tidak boleh menceritakan keburukan, harusnya mereka menutupi apa yang terdapat kekurangan dari pasangannya masing-masing, dan tentunya berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, ini kondisi yang pertama, ya, hubungan antara laki-laki dan wanita yang dijelaskan oleh Islam, yaitu antara pasangan suami dan istri. Kemudian yang kedua, antakunal mar'ah ajnabiyyah anhu. Kemudian posisi wanita yang bukan mahram dari laki-laki. Nah, dalam hal seperti ini, apa yang dimaksud dengan ajnabiyah? Pertama, ya, ajnabiyah adalah segala atau semua wanita yang tidak yang ada kemungkinan, ya, yang memiliki kemungkinan bisa dinikahi oleh seorang laki-laki. Dia disebut dengan wanita non mahram, ya, wanita yang bukan mahramnya. Jadi segala sesuatu segala wanita yang ada kemungkinan boleh untuk dinikahi, maka dia adalah yang bukan mahramnya. Dalam kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan kepada hubungan antara keduanya. Ya, laki-laki diperintahkan untuk menjaga pandangan, untuk tidak seenaknya melihat wanita yang bukan mahramnya. Begitu pula sebaliknya, wanita diperintahkan untuk menjaga pandangan mereka. Hal ini tentunya bertujuan untuk menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan mereka. Karena sudah naluri manusia, ya, apabila melihat lawan jenisnya itu akan mudah
untuk membangkitkan birahinya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahui bagaimana kondisi kita, bagaimana apa yang ada di dalam jiwa kita, Allah memberikan batasan-batasan untuk itu supaya tidak terjadi ya, hal-hal yang kemudian bisa merusak kehormatan, bisa menghancurkan bahkan marwah seseorang ya, bahkan menghancurkan kehidupan seseorang. Jadi Allah berikan batasan-batasan, dan itu semuanya sudah sangat jelas ya di dalam syariat kita, batasan-batasan tersebut. Allah memerintahkan kepada laki-laki, qul lil mu'minin an yaghudduna min absarihim, ya, katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Dan begitu juga bagi kaum wanita, diperintahkan untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka kepada laki-laki. Jadi tidak bebas ya bagi laki-laki untuk misalnya bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya. Sebaliknya begitu juga, wanita tidak boleh ya, terlalu bebas bergaul dengan wanita yang laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, dalam hal ini juga Allah Subhanahu wa taala atau syariat kita menjelaskan batasan-batasan. Misalkan tidak boleh seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya ya. Begitu pula sebaliknya, wanita tidak boleh menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya. Dan pembahasan ini tentunya sangat jelas kalau kita kaji di dalam kitab-kitab fikihnya. Misalnya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan seorang laki-laki ya, ditusuk kepalanya dengan jarum ya, itu jauh lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Mungkin kita akan bertanya dengan logika, kenapa ini semua bisa dilarang dalam Islam? Saya rasa tidak ada masalah misal begitu ada orang yang beranggapan. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya pada diri kita sendiri, jujur melihat keadaan yang sebenarnya, tentunya antara laki-laki ketika melihat lawan jenisnya ya, itu akan memberikan dorongan, ada dorongan. Nah, sehingga ketika tidak diberikan batasan-batasan, maka bagaimana yang hari ini kita lihat terjadi banyak pelecehan terhadap wanita ya, banyak terjadi pemerkosaan dan lain sebagainya. Sumber semua itu kalau kita kaji dan kita teliti adalah karena mereka jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Wanitanya mengumbar auratnya ya. Kemudian laki-laki karena tidak mau tunduk dengan perintah Allah untuk menundukkan pandangan, juga akhirnya terjadilah apa yang kita lihat hari ini. Namun coba kalau diperhatikan, wanita-wanita yang menjaga auratnya, tidak juga menjaga batasan-batasan hubungan dengan laki-laki, maka sangat jarang sekali kita mendengar terjadi hal-hal yang bersifat pelecehan terhadap wanita tersebut ya. Ini yang kedua. Jadi antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram, maka tidak boleh melakukan hal-hal kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhubungan ya sekedarnya saja. Kalau berbicara sekedarnya saja, sesuai dengan kebutuhan. Jangan melembut-lembutkan suara atau jangan menampakkan perhiasan-perhiasan. Dan tentunya perhiasan wanita yang paling besar, yang paling paling tinggi nilainya atau yang paling indah itu adalah dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Maka ini harus ditutupi, jangan diperlihatkan kepada laki-laki sehingga mengundang syahwat bagi laki-laki dan bisa merusak diri wanita itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah hubungan antara laki-laki dengan wanita muhrimnya, ya, wanita yang dilarang untuk dinikahi. Dan ini tentunya pembahasannya sangat panjang ya. Apa saja wanita-wanita yang menjadi mahram yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki, dan insyaallah kita akan jelaskan pembahasan yang keempat ini pada pertemuan atau episode selanjutnya. Demikian yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.